Nggak usah heran. Ini data resmi dari Cambridge University di Amerika Serikat. Siapa sih yang diuntungkan dari demokrasi yang ada di Amerika Serikat? Apa betul rakyat itu terwakili? Cita-citanya, harapannya, pilihannya ketika nyoblos. Siapa yang paling diuntungkan dari sistem demokrasi itu sendiri? Apakah rakyat jelata? Ini fakta loh, bukan menurut Benix loh. Ini menurut Universitas Cambridge loh. Ternyata yang paling diuntungkan 78% adalah orang kaya raya bro. Top 10% oligarki bro. Udah itu udah jelas lah. Yang paling diuntungkan oligarki, konglomerat 78%. Terus rakyat yang ikut pesta demokrasi itu nyoblos itu berapa persen yang menikmati? Berapa persen yang happy? Berapa persen yang suaranya didengar oleh negara demokrasi Amerika Serikat? Ternyata hanya 5%. Artinya di sini lu bisa tahu ya, fungsi rakyat di negara demokrasi cuman apa? Kantong suara. Selesai pemilu apa? Lu didengar? Tidak. Makanya lu gak usah heran di negara demokrasi seperti Amerika Serikat, fungsi rakyat itu cuma bayar pajak. Fungsi rakyat itu cuma bayar inflasi. Fungsi rakyat itu cuma jadi budak. Ujung-ujungnya duit negara APBN di Amerika Serikat siapa yang berkuasa? Oligarki guys. Makanya pemerintah Amerika Serikat itu tidak akan pernah diizinkan kasih rumah gratis, kasih rumah subsidi, kasih makanan bergizi gratis kayak di Indonesia, kasih pendidikan gratis, nggak boleh. Lu kuliah di sana bisa miskin lo, miliaran, ngutang lagi lo disuruh. Itu yang namanya student loan. Brutal, oligarki berkuasa bro. Jangan berharap. Makanya lu gak usah heran kayak si Prabowo nih pengen bikin program apa katanya, makanan bergizi gratis lah, terus katanya kuliah gratis lah. Oligarki marah bro. Kok bisa-bisanya ya duit APBN itu gak masuk ke kantong mereka? Kok bisa-bisanya ya duit APBN ini masuknya ke rakyat? Kok rakyat yang dapat makanan gratis? Kok oligarki gak terima makanan? Nggak terima cuan, marah ya? Marah. Makanya oligarki wajib menghancurkan Prabowo bro. Simpel aja. Karena kantong-kantong gizi mereka hilang bro. Suka nggak suka. Siapa yang seneng kalau sekolah gratis, kalau sekolah murah, kalau rumah terjangkau? Siapa yang seneng? Rakyat. Boleh rakyat seneng. Di negara demokrasi tidak boleh rakyat happy. Rakyat itu cuma 5% jatahnya bro. Sadis ya. Ini data resmi loh dari Cambridge University. Terus gimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia lebih baik dari Amerika Serikat? Wah, ada peneliti namanya Jeffrey Winters nih dari Yale University nih. Sekarang dia jadi profesor tuh di Northwestern University. Apa yang dia bilang? Dia udah pernah meneliti politik di Indonesia. Brutal, sedih. Kenapa? Karena ternyata demokrasi di Indonesia itu sudah terkooptasi sama oligarki sama juga. Menurut Jeffrey, distribusi kekuasaan dalam politik di Indonesia itu nggak adil. Karena oligarki itu sangat kuat. Oligarki menggunakan kekuatan material dia buat menjalankan kegiatan politiknya. Makanya lu gak usah heran, menurut data box, kekayaan 50 orang super kaya di Indonesia itu 620 kali lipat lebih tinggi dibanding rata-rata manusia di Indonesia. Jadi rata-rata manusia di Indonesia cuma punya kekayaan setara 80